بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم من jadid. Insyaallah siang hari ini saya khususnya ini baru akan memulai pengajian dalam rangka Ihya Ayyamil Ramadan. Wah, ini statusnya ini bisa dibilang badal ya dari Ustaz Munif. Jadi nanti insya Allah akan melanjutkan apa yang telah beliau sampaikan di 2 hari yang kemarin. Insya Allah akan membahas kitab Syajaratul Ma'arif wal Ahwal wa Salihul Aqwali wal A'mal. Wa Salihul Aqwali wal A'mal. Kalangan Sultanul Ulama Izzuddin Ibn Abdissalam Ibni Hasan As-Sulami radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin. Sebelum kita mulai, ya sedikit ingin menyampaikan kesan saja terkait dengan amanah yang diberikan ini. Saya pertama kali tahu kitab ini ya dari streamingan Gus Baha. Mungkin di antara kalian sudah pernah menyimak bahwasanya termasuk yang direkomendasikan oleh beliau atau dalam ilmu sanad itu ada Al-I'lam, itu adalah kitab ini. Kalau nggak salah itu, kalau pengen pinter ya sampean baca kitab ini. Ya, Syajaratul Ma'arif. Dari situ saya dulu kepingin ada niatan untuk baca kitab ini, tapi belum kesampaian. Dan kemarin ada tawaran untuk ngisi tahun-tahun 2 tahun sebelumnya tidak ada, ya. Maksudnya tahun ini baru kesempatan untuk mengisi. Dan kemarin sempat ditanya untuk kitab apa yang mau dikaji. Saya ajukan beberapa kitab, diantaranya apa namanya itu ada kitab Muhammad Dzauqul Halawah fi Man'i Naskhit Tilawah, itu saya mengajukan. Kemudian terkait dengan apa namanya tahlil hadis Jabir terkait dengan apa namanya keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga terkait dengan Asy-Syamarikh fi Ilmi Tarikh karangan Imam Al-Suyuti. Ini kitab tipis-tipis, 3 kitab tipis-tipis yang sudah pernah saya ikut ngaji di sana. Ya, namun qadarullah yang dipilihkan adalah kitab ini. Namun dalalahnya ya kebetulan saya nggak ingat untuk ngaji ini, tapi kemudian dipilihkan ini. Berarti insyaallah hadza min qadarillah wa min lutfi qadarillahi lana li wa lakum. Ya, ini termasuk pilihan Allah dan insyaallah baik untuk saya dan juga kalian. Ya, sekali lagi ini merupakan karunia dan kesempatan bagi saya. Kalau nggak seperti ini kan nggak akan ngaji. Ya, kalau nggak ada kesempatan, saya nggak ada kesempatan untuk apa namanya diberi amanah untuk ngajar seperti ini, nggak akan baca. Dan alhamdulillah dikasih kesempatan. Dan terkait dengan kitabnya beliau Al-Izz Ibni Abdissalam, ada yang menyebutkan Al-Izz Ibni Abdissalam, ada Izzuddin Ibni Abdissalam. Ya, keduanya warid, keduanya ini biasa disebutkan. Ya, perbedaannya hanya apa namanya al-idhofah atau al-ifrad. Ya. Sultanul Ulama, dulu saya pengaji kitabnya sebelumnya itu yang pernah ngaji itu ada kitab Maqasidus Shaum, itu pernah ngaji sama Maulana Syekh Hisam Kamil, dulu pernah ngaji. Dan ya kemarin sempat ngajukan kitab itu juga saya juga. Cuman mungkin terlalu simpel buat kalian, maka diganti kitab yang lebih berbobot, yaitu Syajaratul Ma'arif. Ya, dan Sultanul Ulama Izzuddin ini kemarin tuh saya mungkin sudah disampaikan atau belum, ini saya ingin menyampaikan aja biar apa yang saya hasil pencarian sana ini lebih melekat lagi. Saya bertanya-tanya kenapa kok dinamakan Sultanul Ulama. Ya. Dan ternyata ya sementara untuk kajian apa namanya hasil pencarian
simpel atau sekilas saya, kenapa dinamakan sultan ulama di sini itu beliau terkenal dengan ulama yang berani melawan kebijakan sultan. Ya, dulu beliau itu hidup di masa dinasti Abbasiyah atau apa nama dinasti Mamalik. Itu hidup di masa apa namanya Raja Shalih Ismail, dan di situ banyak kebijakan yang ternyata tidak sesuai dengan agama Islam, dan beliau termasuk ulama yang berani menentang, tidak peduli dengan apa yang didapat atau hukuman yang dikenakan kepadanya akibat perlawanannya itu. Pernah dipenjara, pernah diusir, ya. Makanya beliau gelarnya apa, ada Al-Maqdisi, kemudian Al-Masri, Ad-Dimashq. Nah, Dimashq berarti beliau dari aslinya memang Damaskus. Kemudian pernah ke Maktis, kemudian juga dan akhirnya menutup usia di Mesir. Ya. Dan kalau sampai tahu makam beliau di sana itu tidak terurus, tidak seperti di Indonesia. Kalau makam aulia itu, subhanallah, kalau di sana itu hanya makam-makam tertentu saja yang direhab, yang direnov. Tapi untuk termasuk makam beliau di sana itu keruntuhan di tengah apa namanya kompleks pemakaman yang runtuh dan tidak terurus. Ya mungkin semoga kedepannya nanti ada yang apa namanya berniat untuk memperbaiki dan apa namanya membangun, merehab ulang sehingga kita bisa berziarah ke sana. Ini terkait dengan Sultan Ulama Izzuddin Ibn Abdissalam. Intinya beliau ini seorang yang pemberani dan jarang ulama yang berani. Kebanyakan itu ulama ikut pemerintah. Tapi beliau ini termasuk ulama yang tegas, makanya dia sultan. Mungkin ini alasannya. Atau di sisi lain juga beliau termasuk alim. Fil funun al-mukhtalifah, jadi dari berbagai jenis ilmu, maka juga beliau layak menyandang gelar Sultan al-Ulama. Syajaratul Ma'arif, ya ini jadi penamaannya ini sudah kebayang. Kemarin sudah sampean apa namanya kalian bahas di Muqaddimah bersama Ustaz Munif. Ya, Muqaddimahnya itu jadi kalau ingin mengetahui isi sebuah kitab, itu bacalah Muqaddimahnya. Ya, jadi setelah kalian beli kitab, baca judul, baca daftar isi, baca Muqaddimah. Dan di situ nanti kalian akan tahu isi dari kitab tersebut, metodenya, tujuannya, dan sebagainya. Dan insya Allah setelah ikut pengajian kemarin, insya Allah tahu secara global apa yang akan dibahas oleh Al-Aziz Ibnu Abdissalam dalam kitab Syajaratul Ma'arif. Ya, syajarah ini berarti ya bercabang-cabang. Ya, nanti di sini tuh ada penyebutan adrub, anwa, macam-macam, kemudian samroh buahnya apa. Ya, dan di sisi lain juga apa namanya pengambilan nama syajarah di sini juga kembali dari dari pengambilan ayat Al-Qur'an. Ya, masalu kalimatin thayyibatin ka syajaratin thayyibatin asluha tsabitun fil ard wa far'uha fis sama. Ya. Jadi yang bahas nanti di sini adalah asluha tsabit. Jadi di sini akan dimulai dari pembahasan tentang tauhid. Dan saya kaget tadi baca, loh ini kok membahas tentang tauhid ini. Itu yang saya bahas tauhid itu, ilmu kalam. Ya, jadi nanti sekali lagi untuk pembacaan kitab yang seperti yang saya terapkan sebelumnya, ini model diskusi ya. Diskusi, kalau misalkan ada yang pernah ngaji kemudian keterangannya berbeda, nanti silahkan disampaikan. Apalagi saya dengar tadi dari Ustaz Fakih katanya sebelumnya sudah pernah haji semester 6 ya, dan Gus Ahmad ya. Mungkin nanti kalau misalkan ada keterangan-keterangan yang kok kayaknya nggak sesuai, nanti bisa disampaikan. Bisa jadi saya yang salah, atau bisa jadi nanti kita apa namanya menemukan mafhum atau makna-makna yang lebih baik, insya Allah. Baik, insya Allah kita akan lanjut di pembahasan bab al-awwal ya. Tapi sebelum kita mulai, semoga nanti kita diberikan kemudahan dalam memahami apa yang disampaikan oleh beliau Al-Aziz Ibn Abdissalam. Dan saya baca-baca juga ini ditulis 5 tahun sebelum wafatnya beliau Al-Aziz Ibn Abdissalam.
Ini menunjukkan apa? Ini rangkuman dari apa yang beliau pelajari selama ini atau hasil perjalanan menimba ilmu beliau selama ini. Jadi ini rangkuman, maka jelas, maka tepat kalau misalkan Gus Ba merekomendasikan kitab ini. Ini khulasaah akhirnya. Ya, mungkin ada kitab yang lain, teman ini saya lihat ini sebagai khulasaah akhirnya. Jadi isinya ringkas tapi padat. Ya, padat, maksudnya maknanya luas. Jadi kalau kita baca secara cepat, ya cepat selesai. Tapi yang kita harapkan di sini nanti bukan hanya khatam ya. Dan mungkin saya yang salah paham atau memang kenyataannya seperti itu. Ada istilah kilatan di bulan Ramadan, menghataman kitab dan sebagainya. Ini saya agak kurang setuju. Jadi di bulan Ramadan kebut-kebutan menghatamkan kitab dan sebagainya. Ya, al muta'abbad bitilawatihi ma hiya illal Qur'an. Ya, yang membaca Al-Quran, membaca teks yang bernilai ibadah itu hanya Al-Quran. Jadi sampean mau, mending sampean hatam Al-Quran 6 kali, 7 kali di bulan Ramadan daripada sampean hatam kitab tapi nggak paham. Ya, maka untuk agar lebih pengajian kita ini lebih bernilai, maka usahakan paham apa yang sampean kaji, tidak hanya hatam, dibaca, dimanai, tapi nggak dapat isinya. Ya, kalau Al-Quran oke lah, kita sampean baca nggak paham dapat pahala karena membaca Al-Quran adalah ibadah. Tapi kalau membaca kitab, ya la yuta'abbad bitilawatihi, ya kita tidak bernilai. Maka jangan sampai membaca kitab ini mengalahkan porsi membaca kita terhadap Al-Quran. Ya, dan kemarin tuh saya sempat menyimak beberapa reels dari Maulana Syekh Asy-Syahawi. Beliau bercerita bahwasanya memang kenyataannya di dunia ini budaya umat muslim dalam menyambut Ramadan itu macam-macam. Di Indonesia misalkan dengan membaca kitab, kilatan dan sebagainya. Kemudian kalau yang di lain, yang rijalul muslimin, para ulama yang benar-benar yang benar-benar mengagungkan Al-Quran ini, yang beliau sarankan juga itu adalah at-takhalli lil Quran. Jadi fokus ke Al-Quran. Seperti Imam Malik ketika bulan Ramadan, maka beliau fokus di Al-Quran, meninggalkan kajian hadis, fatwa, dan semuanya ditinggal, fokus di Al-Quran. Imam Syafi'i setiap malam menghatamkan Al-Quran sebanyak 2 kali. Jadi selama Ramadan menghatamkan berapa kali? 2 kali 30, 60 kali. Dan banyak lagi ulama. Intinya Ramadan ini adalah syahrul Quran. Maka sebaik-baik kajian, sebaik-baik ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan adalah kajian Al-Quran. Dan alhamdulillah, insya Allah kitab ini juga tidak jauh menyimpang dari apa yang kita kaji, juga tidak menyimpang dari kajian Al-Quran. Ya, dan insya Allah yang hadir di sini semuanya juga mendapatkan berkah. Ya meskipun streaming sekarang ya, yang lain mungkin milih streaming online dan sebagainya. Sekarang dengan kecanggihan teknologi dan sebagainya, maka ilmu itu bisa digapai dari tempat manapun. Tapi kita ingat sabda baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khafathumul malaika wa kataballahu fi man indah. Ya, ini nggak akan didapatkan oleh orang-orang yang ngajinya lewat online, hanya didapatkan oleh yang hadir. Ya, maka tubalakum, beruntunglah kalian yang mendapat hidayah dan kekuatan untuk bisa hadir di sini, tetap bertahan. Ya, dan semoga tetap bertahan sampai akhir nanti, walaupun di tengah kelaparan, di tengah taibnya dirasah dan sebagainya ya. Nanti semoga semuanya kita kembalikan ke niat, innamal a'malu binniyah. Jadi jadikan semua usaha kalian, keletihan kalian ini bernilai ibadah dengan niat. Dan niat berbuat sunnah di bulan Ramadan nilainya seperti faridah. Wal faridah fir Ramadan lahu ajrun sab'ina dhi'af.
Ya, kalau ini keutamaan kita. Jadi alhamdulillah kita bisa di sini dan mendapat kesempatan untuk bisa hadir di sini. Baik, kita langsung mulai, nggak usah panjang-panjang. Sebelum kita mulai, kita hadiahkan Fatihah dulu kepada beliau, Syekh Izzuddin bin Abdussalam, para guru-guru beliau, murid-murid beliau, dan para ulama yang membaca dan mensyarah kitab Syajaratul Ma'arif, dan juga guru-guru kita dan masyayikh di Pondok Pesantren Darul Ulum. Lahumul Fatihah. Al-Babul Awal. Bab yang pertama. Ini perkata atau langsung ini biasanya? Hah? Perkata ya, lama nggak selesai nanti. Ya, yang penting paham. Ucapan saya di kajian senjata. Ya. Fit takhalluk, tentang meneladani bisifatir rahman, sifat-sifat ar-rahman, ala hasabil imkan, ala hasabil imkan, sebisa mungkin. Ini nggak bisa Jawa ya saya, nggak harus Jawa kan? Nggak harus Jawa. Ya. Wa fihi fusul, dan di dalam bab ini akan ada beberapa pasal. Nah, namun sebelum saya lanjut, ini nanti saya bahas ini, saya ingat salah satu hikmah di Hikam Athaiyah. Dikatakan kun bi ausofi rububiyatihi muta'alliqan wa bi ausofi ubudiyatika mutahaqqiqan. Tapi di sini mutakhalliqan, tapi kalau di Hikam muta'alliqan. Ya, kun bi ausofi rububiyatihi muta'alliqan wa bi ausofi ubudiyatik mutahaqqiqan. Ya, jadi apa namanya, teladanilah atau ikutilah atau bergantunglah dengan sifat-sifat rububiyah Allah dan wujudkan sifat-sifat keubudiyah, kehambaanmu. Kurang lebih terjemahannya seperti itu. Ya, terus saya coba kaitkan ya, apa makna ta'alluq ya di dalam hikam tersebut. Nah, saya baca-baca syarahnya. Kalau ini namanya ta'alluq itu berarti apa? Apa nama, memahami dan berusaha untuk menghadirkan sifat-sifat tersebut di dalam hidup kita. Ya, sifat-sifat Allah kita coba hadirkan dalam kehidupan kita. Ya. Tapi di sini ternyata kalau sini bisa jadi apa namanya, perkataan Imam Izzuddin di sini ini mensyarahi kalam tersebut. Jadi yang namanya ta'alluq, keterikatan kita dengan sifat-sifat Allah ini bisa kita wujudkan dengan dalam berupa at-takhalluq, ya, meneladani. Ya, bagaimana kita sebisa mungkin meneladani sifat-sifat Ar-Rahman di sini. Ya, di sini menggunakan lafaz Ar-Rahman juga. Tidak menggunakan fit-takhalluq bisifati Allah atau bisifati al-ilah. Tidak juga menggunakan bisifati Rabbik. Ya, tapi di sini Ar-Rahman. Ini menunjukkan apa? At-takhalluq al-awwal, al-asasi, huwa ma yata'allaqu bi sifatir Rahman. Jadi yang perlu kita teladani yang pertama itu adalah sifat Rahman Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Jadi kalau kita kalau kita merahmati irhamu man fil ardi yarhamukum min fis sama. Ya, kalau kita merahmati sekitar kita, insya Allah yang di langit pun akan merahmati kita. Jadi yang menjadi fokus kita di sini, yang paling utama itu adalah bagaimana kita meneladani sifat Rahman Allah yang kemudian bercabang kepada sifat-sifat yang lain. Ya. Faslun la yasluhu li wilayatid dayyan. Ya, fasal yang pertama, la yasluhu, tidak berhak, li wilayatid dayyan, kewalian dari Allah. Ad-dayyan ini
ismun min asma'illah, di mana al-hakim, ya, al-qadhi, ya. Malam yata'addab bi adabil Quran, siapa yang tidak berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Walam yatakhallaq, dan tidak berakhlak bi sifatir rahman, dengan sifat-sifat ar-rahman, ala hasabil imkan, ya, sebisa mungkin, atau biqadril imkan, sebatas kemampuan. Nah, di sini membahas tentang syartul wilayah. Ya, jadi di sini wilayah adalah berarti yang berhak menjadi waliullah, ya, itu adalah maka apa namanya, yang syarat pertama yang disebutkan di sini adalah at-ta'addub bi adabil Quran, ya, memiliki adab perilaku yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Kemudian at-takhalluq bi sifatir rahman, ya, wali Allah itu bukan berarti yang bisa ngawang, ya, bisa membelah bumi, bisa membelah, enggak, ya, ya, atau yang biasanya seperti itu, pokoknya orang sakti itu sekarang, pokoknya orang sakti itu pasti akan disebut wali, wis pokoknya yang penting sakti, jubahan, tasbihan dan sebagainya, ya, jenggotan, pokoknya nanti akan otomatis akan mendapat apa namanya julukan waliullah, wali iki wali mesti, ya, mesti, ya, biasanya seperti itu yang menjadi anggapan. Tapi yang sebenarnya namanya wali itu sampai lihat di akhlaknya, adabnya, apakah sesuai dengan Al-Quran, ya, apakah menerapkan sifat-sifat atau ajaran-ajaran di dalam Al-Quran, karena khuluqul Quran. Dan ini otomatis kalau kita berbicara dengan akhlakul Quran berarti akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau Al-Quran itu kita nggak bisa, namanya Al-Quran, kalau Al-Quran itu kitab tulisan, ya bagaimana kita bisa mencontoh. Maka yang kita contoh di sini adalah akhlak baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa kita artikan apa? Yang berhak menyandang gelar waliullah adalah yang benar-benar meneladani akhlak baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena khuluquhul Quran, karena akhlaknya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Al-Quran. Wa fi ihda riwayat dikatakan apa? Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Al-Quranu yamshi, Al-Quran memang berjalan. Ya, bisa diartikan yang hafal Al-Quran, atau bisa yang apa? Yang memang mencerminkan perwujudan dari Al-Quran itu sendiri adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kalau kita ingin melihat akhlak Al-Quran itu seperti apa, ya, lihatlah, bacalah Syama'il Al-Muhammadiyah. Ya, jadi sampai bacalah kitab Syama'il Muhammadiyah tentang akhlak dan perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga lam yatakhallaq bi sifatir rahman, ya, kalau kita berbicara tentang sifatir rahman, sifat-sifat Allah, ya, nanti tidak jauh berbeda dengan kita berbicara tentang asmaul husna. Di sini juga nanti kalau nggak salah ada pembahasan tentang asmaul husna, ya, yang paling, ya, sekali lagi semuanya kembali ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling wali di atas wali dan sebagainya, ya, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi intinya sampai semuanya ini lihatlah ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ini adalah syarat seorang wali. Jadi at-ta'addub bi adabil Quran wa takhalluq bi sifatir rahman, ya. Wala yadharu hadhihi sifat illa min indi Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang kalau kita mau lihat sosoknya, ya, adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa innahu muhsinu amrin bil ihsan. Bahwasanya sesungguhnya Allah, dia, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, muhsinu amrin, apa? Memperbaiki sesuatu dengan ihsan. Ini kembali nanti ke pelajaran akidah. Ada sifat al-ma'ani dengan sifat al-ma'nawiyah, qudrah, iradah, ilmun, hayyun, kemudian apa? Sama basar, qadiran, muridan, aliman, ya. Kenapa di situ disebutkan ada qudrah, qadir, ilmun, alim? Ya, ini kalau dalam istilah ilmu kalam disebut ada ilmu ma'ani,
sifatul ma'ani dan sifat al-ma'nawiyah. Kenapa muncul seperti ini? Sebenarnya nggak butuh, cukup menyebutkan ilmun itu sudah menunjukkan bahwasanya orang yang punya ilmu ya berarti otomatis alim. Orang yang punya kudroh otomatis qadir. Ya kan seperti itu logikanya. Tapi kok kemudian di Asy'ariyah kok memunculkan sifat al-ma'nawiyah ini kenapa? Ya karena untuk menepis akidahnya Mu'tazilah. Kalau sampai nanti baca-baca silakan baca, ini kalau pembahasannya panjang dan saya juga agak jelimet memahaminya. Intinya adalah sebagai bentuk perlawanan atau counter terhadap akidah Mu'tazilah yang meyakini bahwasanya Allah itu alim tapi tidak perlu ilm. Allah itu qadir tapi nggak perlu qudrah. Iya, ya aku ya Pak paham. Ya sampai coba nanti baca sendiri, ya. Ya, maka di sini ada muhsin bil ihsan, mufdil bil ifdal. Ya. Jadi cukup seseorang itu disifati dengan alim itu kalau sudah punya ilmu. Maka disebutkan pertama ilmun, hayyun dan seterusnya. Ya. Nah, maka di sini juga sama. Ini konsepnya hampir sama. Fa innahu muhsinun, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah memperbaiki sesuatu bil ihsan dengan sifat ihsan, mufdil mengutamakan sesuatu, bil ifdal dengan sifat ifdal, mujmil membaguskan, mengindahkan, amrin bil ijmal dengan sifat ijmal, nafi'u amrin bermanfaat bagi sesuatu, bin naf'i dengan manfaat, rafi'u amrin mengangkat sesuatu, bir raf'i dengan sifat rafa', ghaffaru amrin ya mengampuni sesuatu, bil ghafri dengan ampunan, ya, satiru amrin atau sitirun amrin bis sitri dengan sitr, kemudian jabbaru amrin bil jabri, ya, kemudian menambal atau mengobati sesuatu dengan sifat al-jabr, qaharu amrin memaksa sesuatu dengan sifat al-qahr, halimu amrin sabar terhadap sesuatu dengan bil hilmi dengan sifat hilm, alimu amrin bil ilmi, hakimu amrin bil hikmah, rahimu amrin bil rahmah, seterusnya bisa dipahami sendiri ya. Saburu amrin bis sabri, syakuru amrin bis syukri, qudusu amrin bil qudsi, salamu amrin bis salam. Ya, faman takhallaqa bi sifati dzatihi, ya, barang siapa yang berakhlak meneladani sifat-sifat dari zat Allah tersebut, soluha layak liwilayatihi kewalian Allah dari Allah Subhanahu wa taala, waridwanihi dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Fanadhkuru fi kulli sifatin, maka kita akan menyebutkan dalam untuk sifat-sifat tersebut dalilaha, dalilnya nanti akan disebutkan dalil-dalilnya satu persatu, wa thamrata mulahadatiha dan buah yang dihasilkan dengan pengamatan atau penghadiran kita terhadap sifat-sifat tersebut, wa takhalluq biha dan buah hasil yang kita dapatkan dari ketika kita berakhlak dengan sifat-sifat tersebut. Faslun fima yatakhallaqu bihi min awsal di situ. Awsal. Ya, kalau saya lihat lebih tepatnya awsaf. Kalau di bawahnya juga tidak ada menyebutkan nama awsal, semuanya awsaf juga. Ya, kalau al-wislu, awsal ini jamak dari wisl. Wisl itu yang menyambungkan antar persendian atau menyambungkan sesuatu dengan sesuatu namanya wisl. Nah, nanti kalau diterapkan di sini kurang tepat. Ya, maka lebih tepatnya itu dan sesuai dengan konteks kata-kata sebelumnya nanti kita bahas, itu awsaf jamak wasf. Ya. Fasal yang berikutnya adalah fi ma yatakhallaqu bihi, ya, tentang berakhlak atau meneladani sifat-sifat as-sulub. Sulub ini kemungkinan besar adalah jamak dari as-salb. Ada sifat as-salbiyah. Kalau sampai belajar nanti Aqidatul Awam, ada sifat nafsiyah, ada sifat as-salbiyah. Ya. Sifat as-awsafus sulub. Al-ma'arif. Ya, al-ma'arif jamak dari ma'rifah, kuan, celah, lubang kecil. Ya, yang duru minha, yang melihat dari celah tersebut, bil basair dengan mata hati, ila alamid dhamair,
Melihat apa? Alam dhamir, alam yang tidak terlihat. Fatusyahidu al-qulub, fatusyahidu maka menyaksikan apa al-qulub hati, ya dengan ma'arif tersebut, dzatahu wa sifatihi. Ya, kalau dengan ma'arif di sini maka bisa melihat apa? Hal-hal yang tersembunyi dan juga bisa mengarahkan hati kita ini untuk apa? Menyaksikan atau mengetahui, memahami secara benar-benar zat Allah dan sifat-sifat Allah. Fata'amuluhu bima yaliqu fatu'amiluhu bima yaliqu bijalalihi wa jamalihi. Dan al-ma'arif ini juga akan apa? Melahirkan sifat apa? Kita memperlakukan Allah dengan sepantasnya, sesuai dengan jalal keagungan, wa jamalihi dan keindahan Allah Subhanahu wa taala. Ya, al-ma'arif ini kembali ke judulnya Syajaratul Ma'arif. Ya. Al-ma'rifah nanti dibahas di bab selanjutnya. Al-ma'rifah kalau di dalam penjelasan ini Khulasatul Kalam ini syarah Syekh Hisham Kamil dikatakan ma'rifah itu apa? Al-idraku al-jazim al-mutabiq lil waqi' nasyi' anid dalil. Ya, an-nasyi' anid dalil, kemudian khalian au ba'idan anisyak wadhan. Ya, kurang lebih seperti itu. Yang namanya ma'rifah ini adalah derajat di atas al-ilm. Ya. Bagaimana kita meraih ma'rifah di sini? Ma'rifah di sini adalah al-ilm al-i'tiqad awil idrak al-jazim, keyakinan yang pasti, al-mutabiq lil waqi', sesuai dengan kenyataan, an-nasyi' anid dalil, yang lahir dari bukti-bukti dan dalil. Ya. Kemudian apa bahasanya lupa ya? Anna al-khaliyah anisyak, ya, yang sepi atau jauh dari keraguan dan keraguan dan sangkaan. Intinya pasti, namanya ma'rifah itu. Maka kalau sampai dengar selama ini al-arif billah. Al-arif billah. Ini adalah derajat al-ilmu billah yang paling tinggi, nanti dibahas di sini. Ya, jadi seorang-orang yang ma'rifah, orang-orang yang ma'rifah itu adalah orang-orang yang yakin sepenuhnya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ini harus melampaui tahapan-tahapan al-i'tiqad dulu, kemudian al-ilmu, kemudian ma'rifah. Ya, jadi seolah-olah itu kalau kita masih taraf sekarang itu adalah ketika kita melihat misalkan contohnya misalnya di dalam rumah. Apakah misalkan Z ada di dalam rumah? Oh iya, ada di dalam rumah. Itu ada sendalnya, ada mobilnya, ada di depan rumah. Ya, karena ada dalil mobil dan sandal, kita beranggap keyakinan bahwanya Zaid ada di dalam rumah. Ini yang selama ini kita yakini seperti itu. Kita yakin keberadaan Allah Subhanahu wa taala dengan adanya bumi, manusia, alam semesta dan sebagainya. Yang semua ini pasti akan menunjukkan kita kepada Al-Khaliq, penciptanya siapa. Ya. Itu al-ilm. Ini masih ke darajatul ilm, masih di derajat ilm. Tentu kalau sudah ma'rifah, ya, ini sudah tidak perlu hal-hal yang semacam itu lagi. Ya, seseorang al-arif billah itu ketika mendapat gelar seperti itu berarti beliau ini adalah orang-orang yang mendapat karunia, yang benar-benar hatinya itu yakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa menuntut bukti apapun. Ya. Itu. Pernah saya agak lupa dulu siapa itu. Artinya ada seorang alim yang seorang alim yang hafal semua dalil tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka suatu ketika datanglah seorang wanita bertanya ataupun ya konsultasi kepada syekh tersebut yang merasa dirinya itu sudah paling mengenal Allah. Ya, paling mengenal Allah bahwa dengan mengetahui bukti-bukti dalil dan pokoknya semua yang nggak yakin keberadaan Allah datang ke syekh tersebut akan dijawab. Ya, maka datang kepada perempuan itu datang kepada sang syekh dan mengatakan kurang lebih
mata yakunu ghaiban hatta yahtaju ila dalil. Kapan Allah itu ghaib sehingga membutuhkan dalil? Ya. Ya, Allah sebenarnya itu kalau yang benar-benar sampai ke derajat ma'rifah ini tidak membutuhkan dalil sama sekali. Ya, jadi orang-orang yang merasa bahwasanya dia sudah hafal semua dalil, semua hujjah dan sebagainya dengan ke atas yang membuktikan keberadaan Allah, ini tidak akan sebenarnya belum sampai pada derajat ma'rifah. Ya. Karena masih masih tergantung pada dalil. Kalau misalkan dalilnya tidak sesuai dengan yang ekspektasi dia, ya maka otomatis yang dia yakini akan goyah. Ya, inilah kelemahan dari iman yang berdasarkan dalil. Tapi kalau sudah arif, ya, maka masuk pada fase al-qalbu al-mutmain. Hatinya itu sudah tenang dan tidak butuh lagi, tidak ada rasa keraguan di hatinya. Ini yang mungkin akan yang ingin disampaikan atau yang ingin ditekankan oleh Maulana Syekh Izzuddin Ibn Abdissalam Syajbi bitasmiyati kitabihi Syajaratul Ma'arif. Ya, ini kita ingin dikenalkan dengan Syajaratul Ma'arif ini seperti apa. Nanti biar kita bisa memanjat pohon ini, ya jangan ditebang tapi ya dipanjat, kemudian kita bisa meraih ataupun menggapai buahnya insyaallah. Summa ta'muru, ya dengan adanya ma'arif di sini, summa ta'murul a'dha, akan memerintahkan anggota badan, wal jawarih, ya dan anggota tubuh, bi an tu'amilahu, untuk memperlakukannya, bima yaliqu, dengan sesuatu yang pas atau sesuai, bi azamatihi, dengan keagungannya, wa kamalihi, dan kesempurnaannya, wa kadzalika, dan ma'arif di sini ta'muru al-quluba bi hadratihi, jadi dengan merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, tu'azzimuhu, ya mengagungkannya, wa tashhaduhu, dan menyaksikannya, menyaksikan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Wal ma'arif ini juga akan mengarahkan al jawarih, anggota tubuh, ala abwabil qulub, ya ke pintu-pintu hati, tuwakkiruhu, hingga memuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa ta'buduhu, dan menyembahnya. Ini adalah di antara faedah dari al-ma'arif, fungsi manfaat dari al-ma'arif, al-ma'rifah. Fala yasluhu, maka tidak layak, ahadun minhum, siapapun di antara mereka, limuwalatihi, untuk bersanding, maksudnya bersanding di sini itu mendapatkan wilayah, mendapatkan derajat kewalian, wa musafatihi, dan berbaris di sisi Allah, illa ayyatakhallaqo, kecuali dengan berakhlak atau meneladani biadabihi, dengan adab-adab Allah Subhanahu wa taala, wa yattasifu, dan memiliki sifat bisifatihi, ya dengan sifat-sifat Allah. Tadhallulan bi'ibadatihi, ya dengan seraya merendah dalam beribadah kepadanya, wa amalan bisifatihi, dan menerapkan sifat-sifatnya, fa afdaluhum, dan maka sebaik-baik mereka dalam menerapkan hal tersebut,
fi dzalika akramuhum alaih, maka dialah yang paling mulia di sisi Allah, wa aqrabuhum ilaih, dan paling dekat dengan Allah. Ini hanya sebatas muqaddimah. Ya. Tadi kita berbicara tentang at-takhalluq bi awsafis sulub, ya, meneladani sifat-sifat salbiyah Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Maka faedahnya sudah diterangkan tadi, bahwasanya sebagaimana at-takhalluq bi sifatir rahman wa ta'addub bi adabil Quran, maka at-takhalluq bi awsafis sulub ini juga memiliki peran penting. Ya, peran penting dalam apa? Dalam kelayakan seseorang mendapatkan sifat kewalian dari Allah Subhanahu wa taala. Famin awsafihi as-salb. Ya, di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu adalah as-salb. Wa huwa darban. Salb ini terbagi menjadi dua. Ahaduhuma, salah satunya salbun naqs, menghilangkan atau mengangkat kekurangan, wal aib, dan aib, wasimatil hadas, dan tanda-tanda hadas. Apa bahasa Indonesianya? Tanda bahwasanya Allah itu sesuatu, tanda bahwasanya Allah ini sesuatu yang baru, bukan, ya. Maksudnya yang namanya as-salb itu adalah mengangkat ataupun menghilangkan sifat-sifat buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari kekurangan, naqs, wal aib, wasimatil hadas. Pokoknya yang sesuatu yang dinisbatkan kepada makhluk. Ya, tanda-tanda makhluk al-hadas bisa kita terjemahkan makhluk, ya. Simat, tanda-tanda seorang makhluk. Wathani, yang kedua, as-salb ini juga bisa berarti apa? Salbul musyarik, ya, menghilangkan, menyingkirkan al-musyarik, yang setara dengannya, fidzat, dalam segi zat, was sifat, dan sifat, wat tasarrufat, dan perilaku. Ya, ini adalah sifat-sifat salbiyah. Kalau yang disebutkan dalam Aqidatul Awam, ya, apa saja? Al-wujud, qidam, baqa, mukhalafatul khawadis, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmun. Nah, terus itu sifat al-salbiyah. Nah, tapi sebenarnya tidak terbatas itu. Yang disebutkan dalam Aqidatul Awam itu hanya sebatas yang dianggap penting oleh muallif, dan itu cukup, ya, untuk menjadi modal bagi orang awam. Namanya juga Aqidatul Awam, akidahnya orang awam, ya, minimal harus paham sifat-sifat atau keterangan-keterangan yang ada disebutkan dalam kitab tersebut. Tapi untuk benar-benar mendalami, ya, hatta nasila ila darajatil ma'rifah, ya, untuk sampai kepada derajat ma'rifah, ya, silahkan pelajari kitab-kitab yang lebih luas lagi, seperti salah satunya di sini, ya, di Syajaratul Ma'arif ini. Maka di sini disebutkan sifat-sifat salbiyah yang lain, ya. Jadi yang mulai dari salbun naqsi wal aibi wasimatil hadas, kemudian salbul musyarik fil dzat was sifat wat tasarrufat. Ya, ini adalah rangkuman atau kaidah yang bisa kita terapkan ke sifat-sifat yang lain yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Misalkan di sini contohnya ada disebutkan beberapa dalilnya di dalam Al-Qur'an, ya. Ya, jadi untuk dalam akidah itu ada dalil aqli dan dalil naqli. Kalau dalil akli, kenapa kok kita bisa kita harus menisbatkan atau meyakini sifat-sifat salbiyah? Ya, ya, secara logika,
Ya, aklinya, secara logika, yang namanya Tuhan itu adalah zat yang paling tinggi. Ya, zat yang berhak mendapatkan gelar Tuhan yang disembah dan dia yang benar-benar yakin itu ya otomatis zat yang paling tinggi derajatnya. Ya, maka kita sebagai seorang manusia tidak akan menyembah zat yang memiliki kekurangan sedikit pun. Ya, nggak masuk akal. Ya, maka ketika zat itu memiliki kekurangan sedikit saja, maka itu sudah aib yang sangat besar karena ini sangkut pautnya dengan gelar dia sebagai sebagai Tuhan. Begitu juga dengan misalkan logikanya adalah seorang kiai. Ya, seorang kiai berbeda dengan standarnya, ya, standar penilaiannya itu berbeda dengan santri. Ya, kalau santri ngopi, ya turu, sanggon-gon ya nggak masalah. Tapi kalau kiai, ya nggak pantas. Kita tidak akan, kalau ada kiai seperti itu, otomatis kita akan rasa takzim kita kepada beliau akan berkurang. Ya, begitu juga dengan Tuhan. Secara logika ya, yang namanya Tuhan itu ya harus sempurnanya sempurna. Kita tidak menerima cacat sedikit pun. Ini logikanya. Ya, maka di sini ada namanya kaidah salbiyah. Jadi kita menafikan semua aib, semua naqs, kekurangan. Ya, kemudian semua hal yang menunjukkan bahwasanya Allah ini diciptakan. Karena kalau diciptakan berarti ada yang menciptakan. Harusnya kita menyembah yang menciptakan tersebut. Ya kan? Ini logikanya seperti itu. Jadi dalil aklinya kurang lebih seperti itu. Ya. Terus kemudian ternyata dalil akli ini dikuatkan dengan dalil nakli yang ada di dalam Al-Qur'an. Ya. Ini bukan berarti kemudian umat Islam itu mengadang-adakan Tuhannya. Jadi mereka itu mensifati Tuhannya dengan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Iya benar kita mensifati Tuhan kita seperti ini, seperti ini. Kita ingin Tuhan yang seperti ini. Benar kita seperti itu. Cuman bedanya dengan Tuhan-Tuhan saudara kita yang lain secara manusia, ya. Ya. Bedanya mereka tidak punya penguat berupa dalil nakli. Kalau kita punya penguatnya. Ya. Mereka tidak ada di kitab-kitab mereka menyebutkan hal-hal yang semacam itu. Kalau kita dikuatkan dengan al-wahyu, dengan ada wahyu, dengan keterangan dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini ternyata sesuai dengan logika manusia dan akli. Ya, jadi maka tidak ada pertentangan antara akli dan nakli. Ya, itu logikanya ya. Sekarang kita bahas dalilnya. Ya, hal ta'lamu lahu samia. Ya, hal ta'lamu lahu samia. Ini juga hal di sini kalau belajar balaghah berarti hal bermakna apa ini? Lil ingkar. Ya, istifham lil ingkar. Ya, istifham al ingkari. Ya, la ta'lamu lahu samia. Ya, tidak ada yang memiliki penamaan yang sama dengan Allah. Ya, tidak ada satupun Tuhan lain ya menurut keyakinannya yang namanya Allah itu tidak ada. Tapi kalau ada tafsir lain yang mengatakan lahu ini kembali ke siapa? Yahya apa Sayyidina Zakaria ayatnya itu. Kalau dulu saya pernah mendengar keterangannya hal ta'lamu lahu samiyya itu ada, kalau nggak salah kembalinya ke salah satu nabi. Tidak ada nabi yang disebut Yahya. Ya, tidak ada nabi yang sebelumnya diberi mendapat nama seperti Yahya. Ya, kalau di sini ini penafsirannya di sini adalah lahu ini kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian laisa kamitslihi syai', tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Ini salbi semua ya, teman-teman sesuaikan dengan konteksnya. Ya, kita membahas salbi. Salbi itu berarti menafikan sesuatu, menghilangkan sesuatu. Kalau yang pertama tadi itu menafikan, menolak, mengingkari penamaan yang sama dengan Allah. Yang kedua menafikan hal-hal atau zat wujud yang menandingi Allah, yang sama dengan Allah. Kemudian walam yakun lahu kufuwan ahad. Ini juga sama. Jadi kita menafikan siapa-siapa saja yang sekufu, setara dengan Allah. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Ini menafikan ilah selain
Allah, yang menghilangkan salb. Walam yakun lahu syarik, kita menghilangkan syarik dari sisi Allah. Kemudian mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'hu min ilah. Ya, tidaklah Allah mengambil seorang anak, menjadikan seorang anak. Ya, karena anak bagi seorang Tuhan itu otomatis akan menjadi kekurangan. Ya, namanya anak, kalau orang tua itu pasti akan terikat dengan anaknya. Nah, ini kalau dinisbatkan kepada zat Allah akan menjadi naqs. Ya, maka akan menjadi kekurangan, aib. Maka di sini apa? Mattakhadallahu min waladin. Maka Allah tidak mengambil atau menjadikan anak bagi dirinya. Kemudian wa may yanbaghi lirrahmani ayyattakhidha walada sama. Terus kemudian anna yakunu lahu waladun wa lam takul lahu shahibah. Ini juga sama, menafikan anak. Jadi Allah tidak memiliki anak. Ya, berbeda dengan keyakinan saudara kita Nasrani yang meyakini bahwasanya apa? Isa bin Maryam ini adalah anak Allah, ya, dan sebagainya, karena lahirnya tanpa ayah dan sebagainya. Ya, ini juga menafikan keyakinan yang lain. Ya, kalau misalkan apa namanya, ayatnya gimana itu? Yang hafal Al-Quran, ya. Kalau misalkan Allah punya anak, maka akulah yang pertama kali menyembahnya. Itu kayaknya gimana? Nah, wa ikal rahmani waladun fan awwalul abidin. Ya, ini juga apa? Ini juga apa namanya? Bukan berarti apa namanya taklik, apa namanya peribadatan atau ubudiyahnya Rasulullah SAW, tidak, ya. Ini hanya untuk menafikan bahwasanya Allah itu tidak punya anak. Ya, makanya Rasulullah SAW, ya Rasul, ini konteksnya, ya, itu tidak menyembah selain Allah karena memang Allah tidak memiliki anak. Kemudian inil hukmu illa lillah. Ini juga sama, menafikan hukum selain Allah. Hal min khaliqin ghairullah. Ini juga sama, istifham ingkari. Ya, tidak ada pencipta selain Allah. Wala yuhituna bihi ilma. Ya, tidak ada yang mengenal Allah apa namanya secara keseluruhan. Ya, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Ya, tidak ada orang yang mendapatkan pengetahuan kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. La ta'khudhuhu sinatu wala naum, ya, wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Ini juga sama. Ini menafikan, menolak sifat-sifat lemah dari Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat manusia, ya, tidur, kemudian lemah, kapotan dan sebagainya. Wa ma massana min lughub. Ini juga sama, menafikan Allah itu bisa lelah. Ini seperti keyakinan apa? Yahudi. Ya, kenapa Yahudi itu liburnya hari Sabtu? Ya, Sabtu kan, ya? Ya, kenapa hari Sabtu? Karena selama Allah itu menciptakan alam semesta ini selama 6 hari, kemudian kepegelan, akhirnya Sabtu leren. Ya, maka libur. Mereka meyakini seperti itu. Ya, dan enggak, ya. Kita selaku umat Islam, ya, meyakini bahwa yang namanya Tuhan itu tidak mengenal yang namanya lelah, ngantuk dan sebagainya. Ya, kalau ngantuk, ya ngapain kita sembah? Ya kan? Wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmi. Ya. Kalau Allah sudah menetapkan sesuatu, ya maka enggak ada yang protes. Ya, enggak ada yang bisa yang protes. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah. Ya, kalau misalkan Allah sudah menghendaki sesuatu keburukan, maka ya tidak ada yang bisa menolak. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya, ini keyakinan kita. Kemudian wala yujaru alaih, tidak ada yang di sisi Allah. Wa ma kuntu muttakhidal mudillina aduda. Ya, dan Allah tidak akan menjadikan orang-orang yang kafir, orang-orang yang memusuhi Allah, yang sesat ini sebagai penolong. Ya, tidak mungkin Allah memberikan bantuan kepada orang-orang yang mensyirikkannya. Itu nggak mungkin. Secara logika itu tidak mungkin, kecuali memang untuk balak bagi mukmin. Wa ma lahu minhum min dhahir. Ya, tidak ada penolong selain
Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu wa iyyuridka bi khairin fala radda li fadlih. Ini sama kaidahnya tadi. Ya, jika Allah menghendaki sesuatu kebaikan ataupun keburukan maka tidak ada yang bisa mencegah atau menolaknya. May yudlilillahu fala hadiyalah. Ya, kalau sudah berkehendak menyesatkan seseorang maka kita tidak bisa memberi petunjuk bagi mereka. Wa may yahdillahu fama lahu min mudhill. Ya. Wa man nasru illa min indillah. Coba di itu ya, disimak per ayat. Nanti kalau misalkan masih ada yang enggak paham silakan ditanyakan. Kemudian wa ma kunna ghaibin. Ini nafiyul ghaib. Salbul sifat al-ghaib. Maksudnya lawan dari zahir. Kemudian wa ma kunna 'anil khalqi ghafilin. Sifat ghafal. Ghaflah. Wa ma rabbuka nasiya. Ini menafikan menolak sifat nisyan. La yadhillu rabbi wa la yansa. La yadhill di sini bermakna akhta. Ya, atau ghaba. Nah, tidak akan menghilang dan tidak akan yansa. Ya, di sini yadhillu tadi itu ya. Tapi di atas ada mayyud lilillah, kemudian ada lagi tadi apa? Ya, intinya wa ma kuntum muttakhidhal mudillina aduda. Ya, ini kan menunjukkan ad-dhal di dalam Al-Qur'an ini tidak memiliki satu makna saja, bukan sesat saja. Maka dulu sempat ada yang mengatakan apa? Wajadaka dhallan fahada. Dhal di sini digantikan sesat. Ya enggak. Ya, dhal di sini juga diartikan seperti wala yadhillu rabbi. Ya, di sini beban akhta, bisa ghaba, bisa menghilang. Ya, dan sebagainya. Makanya intinya dhal di sini di dalam Al-Qur'an itu memiliki beberapa makna dan tidak tepat kalau kita kemudian menafsirkan di dalam surat Ad-Duha itu apa? Wajadaka dhallan fahada. Terus kemudian berdalil bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu sebelum masuk Islam itu adalah orang yang sesat. Ya enggak. Yang namanya nabi itu maksum dari sejak lahir sampai menjadi nabi itu sudah maksum. Kemudian innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Ya, ini juga menafikan sifat ketidaktahuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian la tudrikuhul absar. La tudrikuhul absar aw ay la tuhitu bihi. Ya, maksudnya tidak akan mengenal Allah atau mengetahui secara pasti zat Allah wa in ra'atuhum, meskipun sudah melihatnya. Ini ada dua tafsiran, dan dua hadis sahih dua-duanya itu, ya. La tudrikuhul absaru wa la la yudrikul absaru wa huwa yudrikul absar. Ya. Di sini nanti kembali keyakinan apakah nanti kita di surga itu akan bisa melihat Allah. Bukan, itu terkait dengan juga apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di Isra Mi'raj itu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, melihat Allah langsung. Ya, kalau Sayyidina Ibnu Abbas kalau nggak salah radhiyallahu anhu itu menyatakan tidak, Rasulullah tidak melihat langsung. Ya, tapi Sayyidah Aisyah itu meyakini iya. Meyakini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat langsung. Ya, solusi tengah-tengahnya apa? Ya bertemu, tapi walaupun bertemu di sini apa? La tuhitu bihi wa in ra'athu. Ya. Kalaupun bertemu dengan Allah, ya, nanti kita mungkin juga insya Allah di surga juga akan bertemu dengan Allah. Ya. Itu bukanlah pandangan yang hakiki. Jadi pandangan kita ini bukan yang bukanlah wujud Allah sepenuhnya, itu tidak sesuai dengan, tidak seperti yang kita bayangkan. Ya, jadi wujud Allah yang dilihat oleh manusia, dilihat oleh Rasulullah SAW, kemudian yang juga dilihat Sayyidina Adam, yang dilihat iblis dan sebagainya, itu bukan wujud Allah sesungguhnya. Ya, maka dikatakan apa? La tuhitu bihi, tidak bisa menjangkau, pandangannya itu tidak akan bisa menjangkau wujud Allah. Ya, wa in ra'athu, meskipun melihatnya langsung. Ya, ini salah satu kita menafikan bahwasanya Allah itu bisa bisa
dipahami dengan hanya sebatas melihat. Ya. Jadi kalau misalkan kalau Allah itu sebatas apa yang kita lihat, ya berarti Allah apa? Allah hanya ya terbatas, ya kan? Sedangkan Allah itu tidak terbatas. Yang namanya Tuhan itu tidak terbatas. Jadi, dan keterbatasan Tuhan itu sudah menjadi kelemahan. Maka di sini termasuk sifat salbi ya. Jadi kita menafikan, menolak keterbatasan apa yang disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini katakan la tudrikuhul absar. Ya, mata itu tidak akan bisa menjangkau ya, menjangkau wujud atau zat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa mallahu yuridu dzulman lil ibad. Dan di sini juga menafikan sifat adzulm ya. Wa ma rabbuka bidzallami lil abid, sama wa ma zalamuna wa ma kunna zalimin. Ya, ini menafikan bahwa Allah itu yang namanya Allah yang mendapat gelar yang disebut dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka ini sangat bertolak belakang dengan yang namanya adzulm. Ya, al-adlu. Ya, maka tidak pantas sifat ini dinisbatkan kepada Allah. Wala tadurrunahu syai'a, ya, dan tidak ada yang bisa membahayakan Allah. Innallaha laghaniyyun 'anil alamin. Ya, ini juga laghaniyyun berarti apa? Qiyamuhu bi nafsi. Ya, qiyamuhu bi nafsi, tidak butuh yang lain. Kemudian wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Ya, 'alal hayy berarti apa? La yamut, menafikan menolak al-maut. Kemudian kullu syai'in halikun illa wajha. Ya, menafikan menolak sifat halak. Ya, wal awwalu wal akhiru. Ya, ini juga la bidayata lahu wala nihayatalah. Ya. Kemudian al-quddus la aibu wala ma la yalik. Kemudian as-salam la naqsalahu. Ya, salima minan nuqsan. Nah, ini semuanya adalah dalil yang menguatkan keyakinan kita, logika kita bahwa apa yang namanya Tuhan yang disembah itu tidak layak mendapatkan atau memiliki sifat-sifat kekurangan sedikit pun. Ya, ini logika yang kemudian dikuatkan dengan dalil-dalil Al-Quran yang sudah sebagaimana kita baca barusan. Kemudian faslun fi tawahhudiz dzat was sifat. Fasal fi tawahhudiz dzat was sifat. Maksudnya apa? Di sini adalah membahas tentang apa? Bahwasanya apa? Annahu wahidun fi dzatihi wa sifatihi. Bahwasanya Allah itu adalah satu-satunya ya yang memiliki sifat-sifat ya, terkait dengan zatnya atau dan apa zat, secara zat itu satu-satunya, secara sifat juga satu-satunya. Tawahhud ya, maksud di sini tawahhud itu adalah annahu wahidun fi dzatihi wa sifatihi. Maksudnya Allah itu adalah satu-satunya, tidak ada yang menyamai Allah Subhanahu wa taala dari segi zatnya dan juga dari sifat-sifatnya. Amma dzat, adapun zat, fatawahhuduhu ya, mentauhidkan zat itu apa, dengan apa? Bil ilahiyah. Ya, dengan sifat ilahiyah, ketuhanan. Wal azaliyah. Al azaliyah berarti apa? Sifat azal, maksudnya tidak, yang paling dahulu. Wal abadiyah, nah yang paling akhir. Yang adalah sifat zat, satu-satunya yang layak disifati dengan al-ilahiyah, wal azaliyah, wal abadiyah. Wal istighna anil mujib wal mujid. Ya, dan tidak butuh yang namanya mujib, bisa kita katakan sabab, alasan. Ya, alasan kenapa Allah itu ada, itu nggak butuh sebenarnya. Allah nggak butuh seperti itu. Wal mujid, dan Allah juga tidak membutuhkan apa yang mengadakan. Ya, wabit taqdis anil syahbih, ini sifat-sifat zat ya. Sifat zat Allah itu adalah ilahiyah, azaliyah, abadiyah, kemudian istighna anil mujib wal mujid, at-taqdis anil syabih.
ya, bersih atau jauh dari hal-hal yang menyerupainya, wan nadhir, dan yang sebanding, min umum ma'a umumi muta'alliqatihi, dan hal-hal yang terkait dengan hal tersebut. Ya, pokoknya laisa kamitslihi syai'. Ya, jadi kalaupun ada penjelasan sifat-sifat Allah yang seolah-olah itu adalah dimiliki oleh makhluk, maka yakinlah bahwasanya sifat yang dinisbatkan ke manusia atau makhluk itu tidak sama atau jauh berbeda dengan sifat yang jika dinisbatkan kepada Allah. Ini muta'alliqat ini maksudnya apa? Hal-hal yang terkait dengan apa namanya? Syabih wan nazir tersebut. Wa nafyul kafi wasami, ya. Apa dan menolak apa? Apa sami? Penamaan yang sama dengan zat Allah. Kalau kafi apa kafi? Man yaqumu maqamahu, yaitu wakil. Jadi Allah tidak butuh wakil. Sami adalah nazir, pembanding yang sebanding dengan Allah. Ya, jadi nama zat Allah itu tidak butuh wakil. Ya. Mukhal apa qiyamuhu bi nafsihi maksudnya, ya. Wasami itu adalah nazir lahu fismihi. Yang tidak ada yang penamaan Allah itu tidak ada yang serupa dengan apa Allah. Wal qasim wan nazir, ini juga menafikan sifat al-qasim, pembagian. Jadi Allah itu tidak terbagi-bagi. Ya, apa namanya, seperti yang diyakini oleh Nasrani yang mengatakan bahwasanya ada Tuhan Bapa, Ibu, apapun apa, Roh Kudus dan sebagainya itu. Ya, la yatajazza, intinya tidak terbagi-bagi. Wan nadir, dan tidak ada yang sebanding, wasyabih wadh-dhahir, ya, dan tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, wadh-dhahir, dan tidak apa namanya, yang tidak ada yang mampu, maksudnya tidak butuh penolong. Wa amma sifatul dzat, adapun sifat-sifat zat, itu zat tadi ya, yang melekat dengan zat maksudnya itu ya, yang melekat ada, ya, yang ada sejak adanya zat itu ya otomatis ada ilahiyah, azaliyah, abadiyah, kemudian istighna 'anil mujib dan seterusnya tadi. Ini namanya sifat az-zatiyah. Kalau di dalam Aqidatul Awam hanya disebutkan al-wujud nafsiyah atau dzatiyah. Ini hanya satu sifat. Kalau di sini disebutkan banyak. Adapun sifat-sifatnya apa? Sifat-sifat yang tawahhuduhu bil azaliyah. Ya, kemudian al-abadiyah wal ahadiyah wal istighna 'anil mujib wal mujid sama. Kemudian kalau ahadiyah itu berarti apa? La yatajazza. Al-ahadiyah itu berarti apa? Tidak terbagi-bagi, sama dengan tadi al-qasim. Qasim itu dan tidak menafikan pembagian. Jadi Allah itu tidak bisa dibagi-bagi. Ya. Al-ahadiyah berarti qul huwallahu ahad wa ilahukum ilahu wahid. Dan di satu ayat dikatakan ilahukum ilahu wahid, tapi di dalam Al-Ikhlas dikatakan qul huwallahu ahad. Bedanya apa? Apa? Al-wahid ini berarti apa? Nafyu an-nadhir, asy-syabih, asy-syarik. Di maksudnya al-wahid berarti la tsaniya lahu. Tidak ada yang kedua. Ya, tidak ada yang namanya Allah satu, Allah dua, enggak ada. Ya. Kemudian qul huwallahu ahad itu adalah la yatajazza. Dan Allah itu tidak terbagi-bagi. Ya. Seperti yang apa namanya? Wa ilahuku apa? Allahumma shalli ala Muhammad. Hah? Salah apa? Ayatnya gimana? Tadi itu salah awalnya gimana? Nah, ya. Salisu salasa, tiga apa satu dari tiga. Ini berarti dibagi. Ya. Kalau menurut keyakinan mereka dengan kalau punya apa namanya, punya anak, ini berarti kan otomatis istilahnya itu adalah terbagi. Enggak, Allah tidak seperti itu. Kalau yang wahid itu dari menafikan sosok lain, bukan anak, bukan
bagian dari zat Allah. Ya, tapi kalau yang namanya wahid, apa yang ahad, ini adalah menafikan bahwasanya Allah itu memiliki anak amat terbagi. Ya, menafikan apa namanya al-walad. Ada juga al-fardu. Apa lagi fardu itu? Nah, al-fardu berarti la yatakarrar. Jadi nggak ada yang namanya Allah memiliki kembaran. Ya, nggak ada istilahnya kembaran itu. Saya melihat apa namanya, saya keingatan ini itu ketika lihat film Super Dragon Ball dulu itu yang pas kapan itu kemudian dibagi menjadi dua dewa alam semestanya itu. Ini kemarin berarti keyakinan seperti ini. Ya, jadi ada yang berkeyakinan, ada yang ternyata yang berkeyakinan seperti itu, bahwasanya Tuhan itu apa namanya, Tuhan mereka itu kesepian, akhirnya itu menggandakan diri. Ada gambaran, terus akhirnya biar bisa main dan sebagainya. Ini kan logika-logika yang sesat. Ya, ya kadang-kadang perlu nonton-nonton film seperti itu. Nanti tapi jangan diyakini. Cuman kita bisa apa namanya membandingkan teori mereka ini dengan teori yang ada di dalam Al-Quran. Masih setengah jam lagi. Sabar ya. Kemudian tadi apa? Wal istighna 'anil mujib wal mujid wa bit taqdis 'anis syabih wan nadhir min umumi muta'alliqatiha ma'a umumi muta'alliqatiha, ya. Sama tadi yang atas ya. Jadi apa namanya? Mensucikan Allah dari hal-hal yang menyerupai dan menandinginya. Berikut hal-hal yang bercabang dari hal tersebut, cabang-cabangnya. Wa syumuli mudrakatiha, ya. Dan hal-hal yang kecil-kecil yang bercabang dari syabih dan nazir tersebut. Jadi intinya sedikit pun Allah itu tidak ada yang menyamai, ya, sedikit pun. Itu yang mau dimaksud disampaikan di sini itu. Jadi saat paling yus gak apa-apa lah mau Allah itu yes, mirip dengan kita dikit gitu. Enggak, ya. Jadi Allah itu tidak sama sedikit pun dengan makhluk. Ya ini yang harus kita yakini. Piye terusan? Ya wis ngono. Ya, nggak usah dipikir-pikir gimana. Ya pokoknya seperti itu. Kita yakin bahwasanya Allah itu beda dari makhluk. Apa yang ada di gambaran kita, Allah yukhalifu dzalik. Allah itu ya berlainan dengan gambaran kita. Ya. Jadi jangan sampai berkeyakinan apa namanya? Seperti keyakinan anak kecil yang bertanya apa Allah itu di mana, terus akhirnya digambarkan seperti itu. Ya, kalau keyakinan Yahudi yang sebagaimana yang sering diceritakan oleh para masyayikh itu adalah Allah itu duduk di atas arsy, ya, seperti raja gitu, kemudian ini digambarkan seperti itu. Ya, naudzubillah min dzalik. Ya jangan, ya, nggak perlu kita seperti itu, ya. Nggak perlu kita memikirkan sejauh itu, tidak usah. Yang penting itu adalah bagaimana, maka tadi wa bi ausofi ubudiyatik mutahaqqiqan. Ya, jadi jangan memikirkan sifat-sifat Allah. Ya, yang sampai pikirkan itu adalah bagaimana penghambaan kalian kepada Allah. Apakah ibadah kalian sudah maksimal? Apakah keikhlasan kalian sudah maksimal dan sebagainya. Itu yang paling penting kita terapkan, bukan bagaimana kita sudah mengetahui bahwasanya secara logika siapa yang kita sembah ini sudah layak, dan secara dalil, secara wahyu ini sudah ditetapkan di dalam Al-Quran dan juga dalam hadis. Ini sudah cukup, jadi kita nggak perlu sampai memikirkan jauh-jauh. Ya, jangan sampai kemudian beranggapan seperti orang-orang yang filosof itu, ya, kemudian berdalih dengan Sayyidina Ibrahim yang mencari Tuhannya, para pencari Tuhan. Ya, nggak ada istilah seperti alhamdulillah kita mendapatkan karunia iman. Ya, maka kita wajib bersyukur iman ini dengan apa? Terus menjaga dan meningkatkannya. Bukan kemudian merombaknya dari awal. Saya nggak mau beriman secara taklid. Saya mau beriman secara mandiri. Dalilnya seperti itu. Ya, iya selamat. Kalau misalkan tambah sesat, saya kira bahaya. Ya, dulu sering itu ya, sempat viral ya dulu zaman saya ketika aliyah itu seperti itu. Jadi pokoknya yang masuk
universitas ini itu pasti nanti otomatis keyakinannya seperti itu. Ya, wal'iyadzubillah. Kemudian fal ilmu wal kalam, ya ini sifat ilmu wal kalam, ya sifat ilmu Allah wal kalam muta'alliqani bi kulli wajibin. Ya, ini terikat atau terkait dengan sifat-sifat apa namanya, dengan wajibin, mungkin, dengan hukum wajib, mungkin dan mustahil. Ini hukum akal. Ya, hukum akal itu ada 3 seperti yang disebutkan dalam Nadham Al-Kharidah Al-Bahiyah. Yaitu disebutkan apa? Aqsamu hukmil aqli la mahalata hiyal wujubu tsummal istihalah tsummal jawazu salisul aqsam fafham munihta ladzatal afhami. Ini ada 3. Jadi hukum akal itu ya kalau nggak wajib, mustahil, ya mungkin. Tidak ada yang lain. Yang wajib itu adalah sesuatu yang wajib kita yakini. Misalkan yang namanya bapak itu ya otomatis lebih tua dari anaknya. Nggak ada istilah bapak kemudian lebih muda dari anaknya. Ya, ini wajibul akli, secara akal seperti itu ya. Kemudian wajib akli juga apa? Misalkan yang namanya barang itu ya pasti ada yang menciptakan, nggak mungkin barang itu ada dengan sendirinya. Ya, kemudian mustahil akli juga sama. Mustahil akli kebalikannya nanti. Ya, secara akal itu nggak mungkin seorang anak itu lebih tua dari bapaknya. Ya, ini adalah mustahil akli. Ya. Kemudian apa? Mungkin, ya mungkin itu berarti boleh dilakukan, boleh tidak. Ada sifat-sifat Allah apa namanya? Hal-hal yang boleh dilakukan oleh Allah dan boleh yang tidak, baik itu seperti mencipta, memusnahkan, menghukum dan sebagainya adalah mungkin bagi Allah. Ya, maka sifat ilmu, ya ilmu Allah wal kalam Allah ini terkait dengan sifat apa namanya, hukum akli yang wajib, mungkin dan mustahil. Jadi Allah al ilmu apa bikulli syai', intinya ya. Al kalamu maksudnya kalam Allah itu juga bisa muhitun bikulli syai'. Ala sabili ta'zim wa tafdil, secara pengagungan dan pengunggulan. Wal qudrah wal iradah, dan qudrah wal iradah muta'alliqani bi kulli munhasirin fi hizil imkan. Dan sifat qudrah wal iradah ini terikat atau apa namanya, memiliki syarat secara logika. Itu adalah terikat dengan al-imkan, kemungkinan. Yang mungkin saja, al-iradah. Sama sempat ada pertanyaan yang bisa nggak Allah menciptakan batu yang sangat besar hingga Allah tidak bisa mengangkatnya? Ini pertanyaannya sudah salah. Ya, pertanyaan ini sudah salah. Secara logika akal itu sudah salah. Jadi pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Sama kalau sampean jawab berarti sampean yang bodoh. Ya, nggak usah diladeni. Ya, kenapa? Kalau yang namanya orang berakal itu pasti tahu bahwasanya namanya akal itu ya 3 ini aja, wajib, mustahil dan mungkin. Ya. Jadi apa namanya yang dipertanyakan tadi itu keluar dari 3 konteks hukum akal ini. Ya, kenapa? Karena namanya qudrah wal iradah, kehendak dan kemampuan itu terikat yang namanya sesuatu yang mungkin. Ya, dan kalau misalnya nggak mungkin ya ini mustahil, sesuatu yang mustahil. Pertanyaan ini itu sesuatu yang mustahil, itu nggak hal yang mustahil, maka pertanyaannya ini sudah salah, jadi nggak perlu dijawab. Wasam'u muta'alliqun bimasmu'. Ya, namanya sifat sama itu terikat dengan semua yang bisa didengar. Khafiyun wa jaliyun, baik yang samar maupun yang jelas. Wal basaru muta'alliqun bi kulli mawjudat, yang namanya sifat basar itu terkait dengan apa, segala sesuatu yang ada. Min qadimin, baik yang dahulu, wa hadisin maupun yang sekarang. Min dzawati awsafin, yang baik yang sifatnya itu adalah jaliyat, jelas, au khafiyat, yang samar. Wala ta'alluqun lil hayah. Bagaimana dengan sifat Allah al-hayah? Ya. Maka di sinilah ta'alluqu lil hayah bil hal. Yang namanya hidup itu tidak harus memiliki hal. Ya, jadi orang hidup itu enggak harus
kita tahu halnya seperti apa. Sampean hidup, terus kondisinya bagaimana? Apakah lagi duduk, berdiri, tiduran, ya dan sebagainya, itu kan hal. Namanya orang hidup kan seperti itu ya. Ya, tapi apa secara logika ya, atau namanya hayah itu tidak perlu yang namanya ya hidup ya udah hidup. Jadi kita nggak perlu memikirkan bagaimana hal Allah itu seperti apa, enggak. Ya. Jadi dalam keyakinan kita namanya hayah hidup itu tidak la ta'alluqalahu bil hal. Yang mana tidak ada hubungannya dengan hal. Jadi sampean nggak usah bertanya kaifiyahnya Allah itu seperti apa. Ya, Allah sedang apa sekarang? Apakah sedang tidur? Enggak. Ya, namanya hayah itu tidak ada ta'alluq, tidak ada hubungannya dengan hal. Ya, namanya hidup itu tidak harus dibahas kondisinya seperti apa. Kemudian amma sifatu ta'alluq. Adapun sifat ta'alluq, fa ta'alluqul iradah bit takhsis. Al-iradah itu takhsisul mumkin. Ya, al-iradah takhsisul mumkin. Jadi kan Allah itu memiliki sifat tadi wajib, mustahil dan mungkin, jaiz. Ya. Nah, yang namanya jaiz dan mungkin itu tergantung pada iradah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah nggak berkehendak ya tidak dilakukan. Ya, meskipun Allah mampu. Kalau sampean misalkan, kalau sampean aslinya mampu, tapi kalau nggak mau, ya nggak sampean lakukan. Ya, ini namanya sesuatu yang mungkin bisa sampean lakukan, tapi sampean nggak mau ya nggak akan dilakukan. Maka ini disamakan. Maka yang namanya apa tadi? Al-iradah itu terikat dengan at-takhsis. Maksudnya at-takhsisul mungkin. Ya, mengkhususkan hal-hal yang mungkin dilakukan tapi tidak dikehendaki. Kemudian wa ta'alluqul qudrah bil ijad. Ya, kemudian al-qudrah ini juga erat kaitannya dengan apa? Perwujudan, mewujudkan sesuatu. Wa ta'alluqul kalam bit talab wal ikhbar. Dan namanya kalam Allah itu berisi tentang talab, kemudian wal ikhbar dan khobar. Kalam maksudnya kalam khobari dan kalam insya'i. Ya, kemudian ta'alluqul ilmi wasam wal basar, dan namanya sifat al ilmu wasam wal basar itu bil kashf. Erat kaitannya dengan kashf. Kashf itu mengungkap, menyingkap, wal ihatah itu dan menjangkau, wal idrak itu berarti memahami. Fa hadhihi anwa'un minat tawahhud wat tafarrud. Nah, ini adalah macam-macam tawahhud wat tafarrud, itu bagaimana kita bisa meyakini sifat-sifat Allah, zat Allah itu berbeda dari yang lain. Ya, jadi sifat-sifat yang sudah disebutkan tadi itu wajib kita yakini bahwasanya Allah itu tidak ada yang menyamainya. Maksudnya di sini wa tawahhud zat wa wasifat. Dan terkait dengan al-ilmu wasam wal basar ini bil kashf. Ini saya ingat perkataan Maulana Syekh Asy-Sya'rawi ya rahimahullahu taala. Yaitu yang dimaksud dengan al-ilmu, ya, ilmullah al-qadim itu ilmul inkishaf. Ya, di sini disebutkan al-kashf. Ya. Selama ini kan kita berkeyakinan bahwasanya kalau khususnya orang-orang Jabariyah itu adalah meyakinkan bahwa manusia itu tidak memiliki daya, semuanya dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan dalil apa? Bahwasanya semuanya itu sudah tercatat, sudah digariskan semuanya. Dan kita nggak punya iradah sama sekali. Ya, maksudnya Alkitab yang mencatat kehidupan manusia itu maksudnya itu al-ilmu, ilmu Allah. Ilmu Allah ini al-inkishaf. Maksudnya Allah itu tahu semuanya. Ya, tahu itu bukan berarti kemudian mengendalikan semuanya, enggak. Memaksanya, maksud saya itu memaksanya. Ya, bukan berarti memaksa manusia seperti ini, ya, harus seperti ini, enggak. Ya, tapi manusia itu diberi keleluasan untuk memilih jalan hidupnya. Tapi Allah tahu garisnya itu sudah tahu dari awal sampai akhir, sampai nasibnya anak ini tahu.
Ya, lahirnya seperti ini, kemudian gedenya seperti ini, karena udah tahu semuanya. Namanya ilmu inkisya, apa ilmu kasyf. Ya dari awal sampai akhirnya itu tahu. Ya. Dan di sisi lain Allah juga punya sifat iradah, ya, muridan. Ya, maksudnya jika berkehendak Allah juga akan bisa merubahnya. Ya, maka apa namanya, makanya la yaruddul qada illa du'a. Ya, kalau nggak salah hadisnya kalau seperti itu. Jadi ada yang bisa merubah ketetapan Allah kecuali doa. Logikanya bagaimana itu? Katanya semuanya sudah digariskan. Tapi bisa dirubah dengan doa. Ya. Jadi apa namanya? Yang namanya qada, ketetapan Allah sudah dicatat semuanya ya. Jadi malaikat itu sudah punya catatan. Kapan kita lahir, kapan kita mati, kapan kita hidup, kita ini apa ini, semuanya punya catatan malaikat. Ya. Itu catatan untuk malaikat dan Allah sudah tahu semuanya isinya. Ilmu kasyf, ya. Apakah kemudian nasib kita seperti itu semuanya sesuai yang digariskan itu? Tidak, bisa dirubah. Dengan apa? Doa. La yardul ilal qadar, dengan doa. Jika berhendak Allah akan mengubah catatan itu. Yang pelaksananya itu adalah malaikat itu. Ya, jadi Allah tidak apa namanya? Sebelum sampean ingat dalam mengatur alam semesta kehidupan, Allah itu punya malaikat. Bukan berarti Allah butuh malaikat, tidak. Ya, tapi ini Allah punya malaikat yang mengatur. Malaikat yang apa namanya? Yang di langit, yang di bumi, kemudian yang bagian penyampai wahyu, yang mencabut nyawa dan semuanya. Ya, yang mengatur geraknya itu semuanya apa? Ya, catatan itu semuanya. Ya, sudah digariskan semuanya, aturan-aturan semuanya itu. Yaitu yang namanya, yang apa namanya? Sesuai dengan hadis itu apa? Ketika manusia di dalam perutnya itu dicatat apa namanya? Nasibnya, mati kapan, apa hidupnya, pengaruh rezekinya, jodohnya dan semuanya dicatat semua kan. Nah, di situ. Itu semuanya sudah dicatat semuanya dan malaikat bekerja sesuai dengan catatan itu. Nah, tetapi ketika apa namanya, seseorang itu berdoa, ya bisa, bukan tidak mungkin bahwasanya apa? Catatan itu akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala dan malaikat akan mengikuti catatan tersebut. Ya. Ini sekedar apa namanya, mencari khilah, ya. Tapi kalau keyakinan masyayikh, ya, kalau kayak mereka seperti Al-Syali Jumat dan sebagainya, itu keyakinannya ya, ya kita itu hidup itu pasrah saja, pasrah dengan ketentuan Allah. Jadi nggak usah mikir apakah kita punya kehendak atau enggak. Yang penting kita jalani hidupnya sesuai sesuai dengan tuntunan Allah, apa namanya, sesuai dengan ketentuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sesuai dengan maksimal kita. Ya, kalau tentang masalah hasil dan seperti apa itu kita semuanya pasrah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita yakin bahwasanya Allah itu menetapkan segala sesuatu dan tidak menetapkan sesuatu itu kecuali yang baik. Itu yang harus kita yakini. Ya, kalau mau dilogikakan seperti itu ya, tadi itu. Saya coba mencari logikanya seperti itu. Ya, ada hadis yang menyatakan bahwasanya manusia itu sudah dicatat semuanya, terus bagaimana nasib manusia, apa nggak bisa ngapa-ngapain, pasrah aja. Ya enggak, ya. Masih ada kesempatan. Ya, ada di hadis lain juga dikatakan itu apa namanya? La yaruddul qada illa. Jadi yang tidak bisa menolak apa namanya? Ketetapan Allah itu kecuali dengan doa. Oke. Kurang 10 menit. Ada yang mau ditanyakan, diskusi? Monggo. Tadinya mau saya selesaikan ini. Masih ada lagi. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, ada yang janggal, terus ada yang nggak setuju dengan saya, monggo. Nanti bisa didiskusikan. Sekali lagi, saya lebih suka diskusi karena saya nggak yakin apa yang saya sampaikan ini juga benar. Cuman saya yang apa namanya, nggak yakin 100% ya. Cuman yang sementara ini yang saya anggap benar ya seperti itu. Tapi bukan berarti yang saya anggap benar itu benar. Ya, bisa jadi salah. Dan mungkin kalian sudah menimba ilmu di mana-mana dari guru sini tuh. Tuh, kita bertukar pikiran. Monggo, kalau ada yang mau disampaikan.
Oh iya, di bab 2 itu ada fi kaifiyatit takhalluq bil asma was sifat, ada. Dan yang perlu diperhatikan terkait dengan penggunaan istilah ya. Di sini disebutkan ada istilah itu apa? Ar-rububiyah, kemudian al-ilahiyah, ya. Tadi tawahhudu bil ilahiyah, kemudian al-azaliyah, kemudian tadi saya juga menyebutkan di Al-Hikam itu juga bi ausafi rububiyatihi, ya. Ini hanya sebatas pengistilahan, tidak ada perbedaannya. Ada berbeda dengan keyakinan saudara kita, ya, yang mengatakan bahwasanya ada namanya apa namanya al-aqidah as-sulasiyah. Ya, sempat yang saya kan dengarkan ada namanya tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma was sifat. Ya, ini sesat, bersimpangan dengan akidah Asy'ariyah. Ya. Jadi jangan sampai apa namanya? Jangan sampai berkeyakinan tidak ada perbedaan antara yang namanya ilahiyah, rububiyah, kemudian asma wa sifat. Ini semuanya satu kesatuan. Ya. Kalau di apa namanya? Pemecahan semacam ini itu yang kemudian menjadi pintu bagi mereka untuk apa? Mudah mengkafirkan. Jadi kalau menurut mereka, kalau yang tidak apa namanya tidak memenuhi kriteria tauhid uluhiyah, kafir. Tidak memenuhi kriteria tauhid rububiyah, kafir. Ya, tidak memenuhi apa tauhid apa namanya? Al asma wa sifat, kafir. Jadi pintu untuk mengkafirkan itu banyak. Ya. Sedangkan di dalam Al-Quran tidak ada perbedaan yang namanya ar-rabb dengan ilah itu tidak ada. Ya. Di dalam Al-Quran pun dikatakan apa? Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu. Rabbu dan ilah dijadikan satu. Ya, tidak ada perbedaan, hanya perbedaan istilah saja. Ya, tidak ada istilahnya kemudian ada istilah tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, ya. Enggak ada, ya. Yang disebutkan di sini juga sama ya. Di sini ada macam-macam tauhid. Ya, ini bukan seperti yang digambarkan oleh apa namanya mereka. Ya, tidak jauh berbeda. Walaupun istilahnya hampir sama. Ini ada pembahasan tentang tauhid zat was sifat. Ya. Kemudian nanti ada tauhid apa nanti di bawah ini ma'rifatullah wa tawahhutihi wa tafarrudi bi kulli wasfin dan sebagainya, ya. Ini jangan kemudian oh iya ya cocok dengan pembahasannya itu, ya. Enggak, beda, ya. Imam Al-Aiz Ibnu Abdussalam ini Asy'ari, Syafi'i, ya. Sedangkan mereka tidak berkeyakinan seperti ini. Ya, jadi jangan nanti kemudian karena kemiripan istilah semacam ini kemudian sampean kemudian menggabungkan kemudian menganggap tauhid semacam itu benar. Ya, itu yang perlu dan nggak usah coba-coba baca. Ya, nanti penasaran ingin baca sendiri. Dulu saya pas pertama kali pulang di sini, pulang ya, kemudian kan masih nganggur kan pulang. Nah, terus saya itu dapat tawaran dari tangga untuk ngajar di sana itu sawahan, di daerah sawahan dekat pom yang sebelah kanan tuh apa itu, ada sawahan ya. Dari situ ada pondok baru yang didirikan oleh seorang apa namanya keturunan Yaman lah intinya ya. So, oh ya udah, wah ini prospek ini pondok baru dan ini dan sebagainya. Terus saya ke sana survei. Nah, terus dan ternyata dari awal wah ini sudah nggak enak ini ya, saya ketemu orangnya jenggotan dan sebagainya, ya cingkrang dan sebagainya. Saya khusnudzan aja ini paling ya masih. Nah, ternyata kemudian saya lihat buku-bukunya,
Ternyata bukunya semuanya Ibnu Taimiyah, Hawabiyah, ya, atau apa namanya, tauhid, apa namanya, As-Sulasiyah ini, Sulasi tauhid ini juga sama. Nah, dari situ saya tahu buku-buku ini, wes saya nggak tertarik. Jadi saya nggak lanjutkan, sudah menghilang menghilang dari peredaran. Dan alhamdulillah nggak lama kemudian masuk ke Darul Ulum. Ya, ya, ya intinya kalau intinya ngerti aja lah. Saya nggak pernah baca, teman saya tahu judulnya saja udah wis ini wis gak bener gitu, wis nggak usah. Yang oke, kita cukupkan sekian, setengah satu. Kita lanjutkan lagi insya Allah hari Rabu. Ini enaknya nanti biar Ustadz Monif bab 2 aja ya. Nah, atau biasanya saya mau menyelesaikan bab 1, nanti Ustadz Monif lanjut bab 2. Saya biar pembahasannya itu biar nyambung. Bab 3 ya dikit sekali. Taib naktafi bihadzal qadr. Kita cukupkan sekian wa nukmil insyaallah fi yaumil arbi'a. Wa Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma yassir umurana wastur 'uyubana ballighna nahnu wa sa'iral muslimina lima tuhibbu wa tardah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran ala husnil ihtimam. La liqa'in akhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.